Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari yang luar biasa nih, kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Terpujilah namanya. Sebelum kita jauh lagi beribadah bersama-sama secara online service ini, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu hari yang indah ini Tuhan, kami merasakan betapa baik kasih-Mu kepada kami semua ya Bapa. Di tengah-tengah suasana pandemi, apapun Tuhan yang selalu melanda kehidupan kami. Tetapi Engkau telah menolong Tuhan, Engkau telah memagari kami. Bahkan Tuhan Kau menutup kami dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga dijauhkan semua itu dari hal-hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh pada minggu pagi ini Tuhan, boleh bersama-sama ya Bapa memuji meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau satu pribadi yang sangat senang, bukan saja ditinggi-tinggikan oleh malaikat, tapi Kau lebih senang ditinggikan manusia, kami orang tebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria sorgawi. Haleluya, haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Amin, amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselah nih bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, terlalu dalam. Kami tidak mengerti kasih-Mu luar biasa, katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah yang pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, haleluya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa cara pikir-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Orang bertanya bagaimana Tuhan bisa mati, tapi kami percaya ya Bapa, kematian-Mu Engkau mengambil rupa manusia. Oh, itu yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami serahkan kepadamu Tuhan, itu belum bisa mengganti Tuhan kesetiaan-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, yeah. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa Tuhan kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini banyak yang tidak bisa merasakan, buka mata hati rohaninya Tuhan, betapa besar kasih-Mu itu. Biar kami boleh bersama-sama masuk ke tempat yang baru, Yerusalem yang baru. Mari saudara-saudara, sama-sama kita akan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin, haleluya. Katakan telah kulihat Tuhan kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku menyanyikan-Mu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan, Kau berikan kepada kami. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Oh, haleluya, sebab Dia besar, saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sebab Kau besar Tuhan. Dan perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti, sebab Dia besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti, Tuhan kita besar. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti. Sekali lagi, mari sama-sama katakan. Oh. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. 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 Oh, amin. Haleluya. Segala pujian dan hormat bagi Engkau Kristus Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah saat ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menerima segala sembah sujud umat-Mu. Sempurnakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, baik yang membawa firman maupun umat-Mu yang mendengar di mana saja berada. Dan berikan kami urapan Roh-Mu. Dengan rendah hati, dengan sukacita, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorgawi kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan, duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam
ibadah online tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan mengurangi sikap hati kita dan konsentrasi pikiran kita. Karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Kita butuh firman-Nya untuk mengkuatkan dan mendidik kita, menggugah kita kembali. Puji nama Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya uraikan kebenarannya, saya rindu memujikan sebuah pujian untuk mendasari firman Tuhan ini, dan biarlah itu memberkati jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Ya Tuhan, tambahkanlah iman di hati kami. Kami mengaku seringkali kami bimbang, kami lemah di tengah-tengah dunia yang banyak kesusahan, pencobaan, krisis yang membingungkan, yang membuat putus asa. Tapi pagi hari ini dalam ibadah, ajarilah kami ya Tuhan Yesus, oleh roh dan firman-Mu, supaya kami belajar untuk hidup dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini, surat Rasul Paulus 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan dalam ejaan sehari-hari. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Terjemahan yang lama, sebab perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada umumnya banyak berjalan dengan akalnya melulu. Banyak manusia berjalan dalam kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan. Ada yang perjalanan hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan keapatisan, penuh dengan masa bodoh, penuh dengan kekhawatiran. Itulah fakta kehidupan di akhir zaman ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama dalam ibadah bersama online ini, hiduplah oleh iman. Perjalanan hidup kita ini biarlah didasarkan hidup oleh iman.
Roma pasal 1 ayat 17 itu menjelaskan orang benar akan hidup oleh imannya. Yang dimaksud orang benar di sini adalah orang yang percaya kepada korbannya Kristus di kayu salib yang menebus dosa kita, manusia yang tidak benar ini. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Jadi orang benar ini hidup oleh imannya secara khusus. Firman ini bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, yang banyak perubahan-perubahan yang tidak terduga. Kita diajari supaya kita hidup dengan iman. Mari saya ajak jemaat melihat kupasan firman ini secara garis besar. Ada 5 pengertiannya. Hidup oleh iman. Yang pertama, menyadarkan sepenuhnya keselamatan kita pada karya Yesus di kayu salibnya. Ini yang pertama. Hidup oleh iman maksudnya menyandarkan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Menyandarkan sepenuhnya dengan iman keselamatan kita pada karya Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kita. Hal ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam khotbah-khotbah di mana saja. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita ditanya, apakah Anda yakin sudah selamat? Seringkali orang langsung merenungkan, langsung merasakan, apa iya saya sudah selamat? Karena ia mempertimbangkan keselamatannya itu bukan dengan iman. Dengan iman artinya bukan mengaku-ngaku percaya-percaya di mulut. Tetapi iman kekristenan itu ada dasarnya. Itu korban Kristus. Dia telah menebus, dia telah melunasi tuntutan hukuman Allah yang sampai kepada neraka yang kekal itu. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang, siapapun Anda pagi hari ini mendengar firman Tuhan ini, kalau Anda membutuhkan keselamatan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Bukankah akhir-akhir ini banyak orang takut mati? Akhir-akhir ini banyak orang berjuang supaya sehat, supaya tidak mati. Tidak salah saudara, memang kematian itu musuh terakhir manusia. Tapi tidak dapat kita bantah. Semua orang satu kali mati. Kapan dia mati tidak ada yang tahu. Tetapi pagi hari ini ada suatu kepastian. Jika kita mau hidup oleh iman kepada pengorbanan penebusan Yesus Kristus, dipastikan kita akan diselamatkan. Itu sebab Paulus dalam Efesus pasal 2 dikatakan firman Tuhan, kamu diselamatkan oleh anugerah Allah, oleh imanmu. Iman kepada siapa? Iman kepada Sang Juru Selamat dunia itu. Ini yang pertama. Ini yang disebut dengan selamat oleh iman. Bukan selamat oleh kebaikan dulu, bukan selamat oleh harta, bukan selamat oleh agama, tetapi selamat oleh iman kepada karya penebusan dan kebangkitan Kristus.
yang kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu, Paskah, di mana Kristus mati dan bangkit supaya iman kita tidak sia-sia. Iman kita dijamin beroleh keselamatan dengan pasti. Itu sebab, ingat jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali menyandarkan keselamatanmu pada usahamu, pada kebaikan perbuatanmu dulu. Itu kelihatannya masuk akal, tapi itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah kamu diselamatkan oleh iman. Orang yang diselamatkan oleh iman pasti ada proses perubahan dalam perbuatan perjalanan hidupnya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, hidup oleh iman itu pengertiannya menghidupi imannya sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya disebut orang Kristen. Di tengah-tengah keadaan dunia yang kembali dalam situasi seperti zaman Lut, Sodom Gomora, seperti zaman Nuh, di mana hukuman Allah karena kemurtatan, kemerosotan moral manusia, karena hidup manusia sudah berontak melawan dan menjauh dari Tuhan, menyembah berhala, mengikuti jalan-jalan kuasa kegelapan, memuliakan dirinya sendiri. Akhir zaman, situasi zaman Nuh dan zaman Lut itu kembali akan menjadi nyata dan makin menghebohkan, makin mengerikan, makin menyedihkan. Itu sebab sebagai orang Kristen, hidup oleh iman bukan cuma hanya mau diselamatkan, tetapi menghidupi imannya sebagai pengikut Kristus. Ini punya pengertian kita rela dikhususkan bagi Tuhan. Kita rela terpisahkan dari cara hidup duniawi ini. Kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Itu saudara, itu sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak. Kalau kita mengikut Yesus, tapi kita tidak menghidupi iman sebagai pengikut Kristus. Itu Paulus dan Petrus intinya mengatakan, ikutlah jejaknya. Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi. Kehidupan keakuannya disalibkan. Itu namanya mati bersama Kristus. Kita tidak ikut dalam arus keduniawian yang makin hari makin menggoda, makin hari makin menantang dan mempengaruhi iman Kristen. Makanya orang Kristen perlu hidup dengan iman. Jelas maksudnya, dia menghidupi kepercayaannya itu sebagai pengikut Kristus. Walaupun mungkin dibenci dunia, disalah mengerti dunia, bahkan mungkin terasingkan, bahkan mungkin teraniaya, dia rela menghadapi kenyataan-kenyataan. Mungkin digosipkan, mungkin difitnah, mungkin ada kebencian, olokan-olokan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang penghasilan kita sepertinya diizinkan Tuhan pas-pasan. Saudaraku, hati-hati. Akhir zaman banyak orang selalu menginginkan kemakmuran di tengah-tengah kesulitan. Itu kerinduan yang masuk akal. Tetapi menghidupi iman Kristen, saudaraku rela, ya tidak mau lagi mencintai hal-hal materi.
kesuksesan, prestasi, semua itu boleh. Tapi dia tidak lagi terikat, tidak lagi mencintai hal-hal itu. Dia rela mengikut Kristus walaupun dia mengalami berbagai macam kesulitan, pencobaan, kesukaran. Itu harga imannya. Dan iman yang setia seperti ini, Alkitab mengatakan, inilah iman kita yang mengalahkan dunia. Perlu dicatat, banyak iman Kristen yang runtuh di akhir zaman. Begitu kuat tekanannya, begitu kuat pengaruhnya, begitu hebat cobaannya, begitu menggiurkan godaan-godaan yang bersifat materi, yang bersifat kebebasan hawa nafsu, yang bersifat apa saja. Kristenan ditantang. Nah, hidup oleh iman artinya, sekali lagi di poin kedua, dia menghidupi imannya seperti yang diminta oleh Kristus Tuhannya. Apapun resikonya, berapapun harga yang harus ia bayar karena imannya. Sehingga iman kita mengalahkan situasi dunia. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran, kemiskinan, penganiayaan, cobaan hidup, dan seterusnya. Kan itu menjelaskan bagaimana iman itu mengalahkan dunia yang berlawanan dengan jalan Tuhan. Banyak kali kita orang Kristen lupa ini. Kita mau menjadi Kristen yang gampangan. Kita mau jadi Kristen yang seperti kanak-kanak, bayi-bayi rohani. Kita ingin menjadi orang Kristen yang nyaman, tidak terganggu apa-apa. Kalau terganggu banyak kesulitan, pencobaan, olokan, kebencian, fitnaan, macam-macam masalah. Lalu kita berpikir, kok gini Tuhan? Saudaraku, hidupi imanmu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ajaran firman-Nya. Ini yang disebut iman mengalahkan dunia ini. Yang ketiga, meyakini kebutuhan hidup kita sehari-hari dan kebutuhan akan masa depan itu kita andalkan Tuhan. Itu artinya hidup oleh iman di poin ketiga itu. Kita meyakini dulu bahwa kebutuhan kita ini Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dalam Matius pasal 6 pasti jemaat ingat. Seringkali kita cuma ingat, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengimani. Tuhan berkata dalam sabdanya, jangan kamu khawatir. Burung di udara Bapakmu pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Terlebih kamu, lebih dari burung, lebih dari bunga. Kita ini anak-anak Tuhan, tapi di sini butuh penyerahan yang didasari iman, meyakini janji Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk masa depan kita. Ini bukan berarti menghilangkan usaha, perjuangan, belajar, bekerjakah, punya koneksikah, kecerdasan, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi justru semua kegiatan kita, semua rencana kita, semua yang kita lakukan, kita dasari iman yang mengandalkan Tuhan. Sehingga dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang namanya hidup oleh iman. Poin yang ketiga. Ingat, yang pertama selamat oleh iman. Yang kedua, kita menang oleh iman. Yang ketiga, kita hidup
dicukupi, diberkati oleh iman. Yang keempat, membedakan dan membuang ajaran-ajaran sesat. Di akhir zaman perhatikan, coba nanti saudara ingat-ingat dan saudara akan mengetahui di mana ajaran-ajaran sesat ini akan muncul bertebaran di muka bumi ini. Bahkan kadang-kadang mirip dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang masuk akal, kelihatannya sangat baik, tetapi tidak diajarkan. Tidak ada satu penyerahan yang total kepada Kristus. Ini sesuatu yang membahayakan. Saudara, saya pernah membaca satu buku yang isinya begini pendek. Dosa terbesar di akhir zaman bukan dosa seks saja, bukan dosa koruptor, pembunuhan dan sebagainya, tapi dosa terbesar akhir zaman adalah mengabaikan Tuhan, mengabaikan kebenaran firman Allah, sehingga kebenaran firman Allah ini tidak lagi murni, mulai bercampur. Itu sebab ada pelajaran namanya sinkritisme. Sering saya ulang-ulang ini, karena ini akan menyerbu umat manusia, sehingga yang tidak mengerti firman Allah, yang tidak sungguh-sungguh dasarnya firman Allah, mereka akan digoncangkan, mereka akan menerima ajaran-ajaran, bahkan melakukannya. Itu sebab kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 23, Paulus berkata kepada jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, aku ada keberatan kepadamu, sebab kamu mengikuti ajaran orang Nikolaus, ajaran Bileam. Kamu mengikuti itu Isabel. Lah, ini kan bicara tentang pengajaran-pengajaran yang akan bermunculan, dikemas begitu rupa, yang intinya menghilangkan salib Kristus, yang intinya tidak mengikut Kristus dengan menyerahkan sepenuh kehendak hidupnya. Puji nama Tuhan. Yang keempat ini memang butuh kita lebih banyak belajar firman Tuhan. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup oleh iman. Bukan saja, saya ulang, kita diselamatkan oleh iman, menyandarkan sepenuhnya keselamatan kita pada karya Kristus. Kita bukan saja menghidupi iman kita supaya cara hidup kita tidak terseret dengan arus duniawi yang makin menggelora, yang makin menjerat umat manusia ini. Yang ketiga, kita bukan cuma meyakini dengan iman, berdoa, berharap, berjuang, percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan akan mengatur hari depan kita yang penuh harapan. Tapi yang keempat ini juga mengingatkan bahwa ada musuh-musuh si jahat itu. Dia bekerja melalui ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang di luar kehendak Tuhan, di luar kemurnian Injil. Nah, sebagai penutup yang kelima, hidup oleh iman adalah seperti Yakub pasal 5 ayat 8. Bersabarlah kamu sampai kedatangan Tuhan. Maksudnya menanti kedatangan Kristus kembali ke dunia ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan sampai Dia datang kembali. Kalau kita diizinkan panjang umur, kita melihat datangnya Kristus di awan-awan. Kalau kita diizinkan, kita dipanggil pulang dulu, berarti Tuhan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Jadi ada 5 hidup oleh iman. Sampai puncaknya kita menanti kedatangan Kristus. Ini yang disebut
iman yang membawa kemuliaan. Haleluya. Renungkan jemaat, bagaimana kondisi imanmu akhir-akhir ini? Apakah menjadi pudar, menjadi lemah? Apakah iman kita sudah mulai kita tukar dengan perkara-perkara dunia? Apakah iman kita mulai tidak murni lagi, bercampur faham ini, faham itu? Hati-hati, Tuhan menunggu jemaatnya, terlebih yang mau menjadi mempelai Kristus. Tidak banyak, di akhir zaman tidak banyak orang yang hidup oleh iman. Di akhir zaman banyak manusia hidup dengan kepandaiannya melulu, dengan teknologi melulu. Bukan tidak boleh. Akhir zaman banyak manusia yang hidup berlomba-lomba mencari kemakmuran, kemapanan materi, mencari penghiburan dunia. Akhir zaman banyak orang hidup dalam kebingungan, ketidaktahuan, keputusasaan. Tetapi puji nama Tuhan, kita diajari pagi ini, hiduplah oleh iman. Itu sebab mari kita sama-sama pujikan pujian ini, lalu kita masuk dalam doa. Jemaat yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama, buka hatimu. Kita nyanyikan nyanyian ini. Dan apa yang menjadi persoalan saudara, apa yang menjadi beban hidup, tantangan saudara, renungkan bagaimana imanmu saat ini. Bangunlah, bangkitkan imanmu kembali di dalam Kristus. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Ayo kita angkat tangan kita, wajah kita. Iman, ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Ya Tuhan Yesus, kuatkan kembali iman-iman yang lemah, hati yang bimbang, yang tawar karena beratnya tekanan hidup, banyaknya permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan dalam ekonomi rumah tangga, sakit penyakit, bahkan dalam kemakmuran, suksesan. Banyak anak-anak Tuhan mulai melupakan, mulai mencari penghiburan di masa-masa pandemi ini, sehingga Tuhan dijadikan nomor 2. Pulihkan iman kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang dalam kebutuhan, karena Engkau janji memelihara orang yang beriman di akhir zaman. Tuhan lindungi selalu. Tuhan bangkitkan iman kami, bahkan menghadapi segala tantangan hidup, godaan dunia ini, supaya kami murni mengikut Tuhan sampai pada kemuliaan yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang sudah ditabur, supaya berbuah-buah di hati kami, agar kami tidak jadi pendengar-pendengar, tapi kami mentaati firman. Dalam nama Yesus Kristus, segala gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung yang membuat jemaat-Mu lemah Tuhan,
gunung-gunung penyakit, permasalahan, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh iman terjadilah terobosan Allah, zaman Allah, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami simpan dan lakukan firman. Roh Kudus menguatkan setiap iman pada pagi hari ini. Glory, haleluya. Sekarang jemaat yang dicintai Tuhan, di dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kekal, yang hidup, yang mulia, menyertai saudara, memberkati saudara, mengkuatkan saudara, menghibur saudara, memimpin hari-hari yang kau lalui sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Berkatnya buat kita semua yang percaya. Haleluya. Amin.